Shalom saudara. Hari ini banyak sekali ya, penuh ya. Saya bersyukur ya kalau kita bisa merayakan ulang tahun gereja yang ke-10 ya bersama-sama saudara semua ya. Pada ulang tahun hari ini ya, saya akan menyampaikan tahun restorasi, tahun-tahun pemulihan, tahun 2025 ini saudara. Mungkin di antara kita banyak sekali yang sedang saat ini mengalami keterpurukan. Masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah sakit penyakit, ya. Banyak sekali masalah keluarga, pernikahan, dan saudara tidak bisa keluar dari masalah itu. Masih hidup di dalam masalah terus, ya kan? Dan kita nggak tahu mungkin, aduh Pak gimana ya? Sudah lama masalah ada, tambah lama kok tambah parah. Saya ke gereja, secara pelayanan, tapi mengapa saya masih terpuruk terus Pak? Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, rahasia atau cara bagaimana saudara keluar dari keterpurukan, keluar dari masalah saudara, dan saudara akan direstorasi, akan dipulihkan, bahkan dipromosikan oleh Tuhan. Maka saudara saya minta sepanjang ibadah ini, khususnya di dalam pemberitaan firman ini, jangan ada yang ribut ya. Jangan ada yang main HP. Jangan ada yang ngobrol-ngobrol. Sayang sekali sudah jauh-jauh kemari tapi tidak dapat firman Tuhan. Amin saudara. Saya minta coba saya tanya dulu, siapa yang ingin dipulihkan hidupnya? Angkat tangan dulu. Wow, semua angkat tangan kan? Tapi ada syaratnya ini, ya kan? Yang angkat tangan, perhatikan firman Tuhan, ya. Jadi jangan ribut, jangan ngobrol, jangan main HP, sayang sekali. Saudara akan terlewatkan dan saudara akan hidup dalam keterpurukan terus, ya. Jadi tahun kekeringan, yang kita belajar dari bangsa Israel, dan dari kekeringan dan dipulihkan. Seperti ini ada pohon itu ada kering, ya kan? Karena apa? Umat Tuhan melawan Tuhan, terus kekeringan. Seluruh negeri diserang oleh belalang pelahap, belalang pengirik, belalang lompatan, belalang pindahan, sampai habis total. Ya, tapi karena mereka bertobat, percaya Yesus, maka semuanya dipulihkan. Saya rindu semua yang hadir pada malam hari ini dipulihkan. Ya, amin ya. Coba. Ya, Tuhan mendatangkan kekeringan. Lah, Pak, kok usah Tuhan mendatangkan kekeringan? Kekeringan, masalah, bencana, semua di dalam kuasa Tuhan. Amin saudara. Tuhan yang berkuasa dong. Dia punya bumi kok. Dia yang punya bumi. Dia yang punya dunia ini yang berkuasa semanusia. Dan Tuhan sendirilah yang akan menghajar umatnya kalau mereka tidak taat. Yoel 1 ayat 14-18. Wahai hari itu, sungguh hari Tuhan sudah dekat. Hari Tuhan ini bukan hari yang enak. Hari Tuhan ini bukan hari yang kita masuk surga. Tidak. Hari Tuhan ini di dunia akan dihancurkan. Akan hari penganiayaan. Hari masa tribulasi yang sangat mengerikan. Tapi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh dengar firman Tuhan, yang sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, akan diangkat dari bumi yang akan dihancurkan, dianiaya, akan diangkat ke surga. Jadi kita aman saudara ya. Wahai hari itu, sungguh hari Tuhan sudah dekat. Datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Hari Tuhan adalah hari pemusnahan. Bukan hari yang enak. Tapi hari yang enak bagi umat yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Masalahnya apakah saudara atau kita ini benar-benar cinta Tuhan? Ibadah, sungguh-sungguh ibadah, atau ibadah ada motivasi lain selain menyembah Tuhan. Itu masalahnya. Tapi kalau kita nggak sungguh-sungguh ibadah, nggak sungguh-sungguh percaya Tuhan, nggak sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, itu harinya hari pemusnahan, hari yang pahit. Ya, bukankah di depan mata kita sudah lenyap makanan, sukaria, sorak-sorai dari rumah kita? Jadi sebelum hari Tuhan datang, Tuhan menghajar umat Israel karena mereka sangat angkuh dan tidak mau beribadah pada Tuhan. Biji-bijian jadi kering di dalam tanah. Lumbung-lumbung sudah licin. Tandas, rengjang-rengjang sudah meruntuh. Sebab gandum sudah habis. Betapa mengeluhnya hewan dan gempar kawanan-kawanan lembu. Sebab tidak ada lagi padang rumput baginya. Sudah juga kawanan kambing domba terkejut.
Semua tumbuh-tumbuhan, semua pohon anggur, semua kebun, semua sayur dimakan oleh belalang pelahap. Ya, maka imam-imam pun juga kelimpungan. Nggak ada yang bawa persembahan domba, nggak ada bawa persembahan kambing, nggak ada sayur-sayuran. Ya, dan juga bahkan hewan pun juga pada lemas, pada mati. Karena di kekeringan, ada belalang-belalang pelahap yang makan habis semua. Ya, di sini kita lihat ada dekorasinya. Satunya ranting, sebelah kanan itu kelimpahan, yang sebelah kanan sini adalah kekeringan. Dimakan belalang pelahap kering, kalau kita bertobat dipulihkan, akan berlimpah-limpah. Kita kasih gambar, kasih pohon sungguhan nih. Juga ada belalangnya. Ada belalang gede-gede di situ, ya kan? Lihat saudara ya, kekeringan begini saudara. Habakuk 3 ayat 17-19, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi di dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, ya. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Jelas, kalau orang cinta Tuhan, kalau orang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sekalipun kekeringan, sekalipun masa resesi, masa yang tidak enak, kita akan dipelihara Tuhan. Ada sukacita, ya kan? Ada sorak-sorai dalam Tuhan. Karena kita akan dipelihara Tuhan dengan baik. Ingat, tahun ini adalah tahun resesi yang paling besar akan terjadi. Saya lihat perang dagang antara Amerika dan China. Itu sangat mengerikan. Kalau China mau ekspor ke Amerika, dipajakin 245%. China juga nggak bego. Nggak mau aku kirim ke Amerika. Kirim ke mana? Ke Indonesia. Indonesia, kalau dikirimi barang-barang Cina semua, produksi dalam negeri mati. Pabrik tutup. PHK besar-besaran. Sekarang sudah ada PHK besar-besaran. Pabrik ditutup. Apalagi nanti Cina nggak kirim ke Amerika barang-barangnya, kirim ke Indonesia lebih banyak lagi. Maka akan terjadi resesi besar-besaran. Dolar sudah tinggi. Saya percaya tahun ini tahun resesi. Tahun ini adalah tahun Tuhan di mana akan menghajar umatnya supaya bertobat, supaya mencari Tuhan. Sebab kalau kita umat Kristen, umat Tuhan, tidak dihajar, kita santai saja. Ibadah kalau sempat, baca Alkitab kalau lagi senggang, kalau ingat, berdoa apalagi kalau ingat, ya kan? Tapi udah dihajar dengan masalah kekeringan, sakit penyakit, ya, resesi. Saudara pasti doanya lama, ya kan? Oh, ketawa. Saudara doa lama atau pendek biasanya ditentukan dengan keadaan. Kalau doanya lagi enak hidupnya, Tuhan terima kasih, amin. Coba kalau lagi ada masalah, Tuhan, tolong Tuhan, aku benar-benar menderita, Tuhan. Itu panjang doanya. Ya kan? Maka kalau kita dihajar Tuhan, ada masalah, ada bencana, ada badai hidup, saudara jangan buru-buru ngamuk sama Tuhan. Itu artinya Tuhan lagi membangunkan saudara. Wake up call, ayo bangun, ibadah lagi, pelayanan lagi. Ya kan? Jangan marah-marah dulu. Ya, penting sekali saudara ya. Ini Tuhan menyediakan di masa kekeringan. 2 Tawarik 7 ayat 13-14. Bila mana aku menutup langit, ya kan? Sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan hasil-hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Siapa yang kasih masalah? Tuhan. Siapa yang kasih penyakit sampar? Tuhan. Siapa yang menutup berkat untuk langit? Siapa? Tuhan. Tuhanlah yang berkuasa. Jadi dia yang menutup langit, menutup bumi dengan sebagai besi, tidak bisa dibajak, menutup segala sesuatu, penyakit sampar dilepas, COVID dilepas. Ya kan? Itu semua di dalam kehendak Tuhan.
Bukan Tuhan itu jahat. Tapi Tuhan sedang membangunkan kita semua. Saudara dibangunkan. Supaya kita kaget, kenapa? Sebelum saudara dibangunkan, ya, sadar, supaya saudara itu bertobat, kembali ke Tuhan. Kenapa? Karena hari Tuhan akan datang. Tuhan akan datang kembali. Sebelum Tuhan datang kembali, Tuhan bangunkan. Ayo bangun. Tidur terus, ini minggu. Jangan tidur terus. Ini pukul 10, ibadah, ayo. Nah, kan? Tapi saudara, itu tujuan Tuhan. Supaya kita bertobat. Kalau bertobat, Tuhan akan angkat saudara. Ya. Kalau kita nggak kasih masalah, nggak bakal saudara ke gereja. Siapa sih Tuhan? Ya kan? Sakit, gampang. Uangku banyak kok. Bisa ke luar negeri. Sakit, gampang. Aku sakit perut, ke China. Sakit punggung, ke Singapura. Ya kan? Batuk, ke Malaysia. Siapa? Kenapa? Kita belum dihajar dengan suatu penyakit yang tidak akan sembuh kecuali Tuhan yang menyembuhkan. Amin saudara. Ya. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Kalau saudara dihajar Tuhan saat ini, diizinkan Tuhan, ada sakit penyakit, tidak punya duit, kantongnya tongpes terus, ya kan? Ada masalah keluarga, masalah pernikahan. Tuhan ingin kita mencari Tuhan, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mungkin kita sedang melakukan dosa-dosa yang banyak. Kita mungkin lagi jahat, menipu orang, berbohong, mencuri. Saudara mencuri, itu udah masuk surga. Nggak ada surga mencuri. Nggak ada pencuri masuk surga. Apalagi suka banyak emasnya. Waduh, banyak emas dicukil-cukil nanti ya. Jadi saudara ingat, sebelum Tuhan datang, kita dibereskan dulu. Ketika dibereskan, saudara merendahkan diri, berdoa, mencari Tuhan dan berbalik dari jalan yang jahat, maka Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Amin saudara? Ada contohnya. Contohnya adalah Raja Hizkia. 1 Raja-Raja 17 ayat 5 sampai 6 ya. Oh, ini Elia. Bukan Raja Hizkia, ini Elia. Kemudian datanglah firman Tuhan pada Elia, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kirit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Ada kekeringan yang cukup panjang. Kekeringan, orang Israel juga kekeringan, kelaparan. Hamba Tuhan juga sama aja. Ya dong. Kalau terjadi resesi di Jakarta, yang kena bukan semua orang di luar Tuhan, yang di dalam Tuhan pun juga kena resesi kan. Pendeta pun juga kena resesi. Namanya resesi, Tuhan lemparkan ke seluruh negeri, semua kena. Yang cinta Tuhan dan yang tidak cinta Tuhan kena semua. Tapi ada bedanya. Yang cinta Tuhan ada jalan keluarnya. Contohnya Nabi Elia. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Bayangkan, di Israel banyak kekeringan. Di Elia disuruh pergi ke sungai Kerit supaya bisa minum, terpelihara hidupnya. Kok minum aja Pak? Gimana makannya? Tuhan kirim burung gagak. Oh, keren saudara. Burung gagak membawa roti, membawa apa? Daging. Tiap hari, tiap sore, tiap pagi. Itu Tuhan secara supranatural memberikan makanan di mana tidak masuk akal. Burung gagak itu burung yang rakus daging. Masa bawa daging nggak dimakan sendiri sih? Coba kalau kita dikasih, itu kasih ya, teman kita si A kasih 1 juta, dipangkas-pangkas dulu.
Sampai sana tinggal 50.000. Ya kan? Dana dari atas 1 juta kasih ke bawah, di bawah tinggal 50.000 apasnya doang. Itu burung gagak, itu burung rakus akan daging, tapi bisa membawa daging untuk Elia. Itu karena Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau saudara ada masalah apapun, saudara benar-benar rendahkan diri kita. Kita jongkok, sujud, Tuhan, ampuni segala dosa-dosaku. Aku sering mencuri, aku sering berbohong, aku tidak mau ke gereja. Ampuni aku Tuhan, aku berbuat dari kejahatanku. Tuhan mendengarkan dari surga. Amin ya. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi Kerit, di timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung gagak membawa roti, daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Keren saudara. Di mana-mana ada kekeringan, di mana-mana ada kelaparan, tapi hamba Tuhan, orang yang cinta Tuhan sungguh-sungguh, dipelihara Tuhan secara ajaib. Amin saudara. Kalau dulu memang burung gagak dipakai oleh Tuhan untuk melihara Elia, sekarang burung walet dipakai Tuhan untuk melihara saya, saudara. Lain zaman, lain burungnya, saudara. Maksudnya jenis burungnya, bukan burungnya. Lain hamba Tuhannya, lain waktunya, lain burungnya pula. Ya kan? Jadi Tuhan bisa sanggup kasih saya makan bertahun-tahun, puluhan tahun. Dari itu sekarang tidak pernah hentinya Tuhan kasih makan saya setiap hari. Karena saya benar-benar bergantung pada Tuhan. Saya benar-benar gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Semua Tuhan yang pelihara hidup kami. Tiap pagi saya berdoa, baca firman, ibadah tiap pagi sama keluarga, berdoa siang dan malam. Maka Tuhan pelihara usaha bisnis saya. Sekalipun COVID, sekalipun ada masalah apapun, kami tetap ada sampai hari ini hanya karena kemurahan Tuhan. Demikian saudara, sama. Kalau saya mengalami, Elia mengalami, saya mengalami, saudara juga harus mengalami. Tapi saudara kadang tidak mau ambil bagian, tidak mau melakukan bagiannya untuk bertobat dan berdoa sungguh-sungguh. Ya, kasih makan. Karena saya percaya Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus. Jadi Allah kita selalu senantiasa memenuhi segala kebutuhan saudara. Maka ada resepnya. Tadi yang ditanya oleh Pak WL kan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah Tuhan, carilah firman-Nya, berdoa sungguh-sungguh, ibadah sungguh-sungguh. Saya percaya segala yang saudara butuhkan pasti Tuhan berikan. Tuhan berkata, Yesus berkata, jikalau engkau di dalam aku, tinggal di dalamku, dan firman-Ku di dalammu, minta apa saja yang kau kehendaki, bukan yang kau perlukan saja, yang kau kehendaki, maka kamu menerimanya. Jelas sekali. Jadi ini resep gampang sekali. Tapi kita tidak mau melakukannya. Yang mau mengeluh. Padahal Tuhan, ini loh jalan keluarnya. Ini loh cara untuk restorasi, untuk pemulihan, cara promosi, cara kita meningkat. Tapi kita nggak mau melakukannya. Maunya mengeluh teman-teman kita. Nggak boleh saudara. Selama hidup itu akan mengeluh. Nanti mau mati pun juga mengeluh. Maka malam hari ini saya katakan, saudara mulai lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Merendahkan hati, mencari Tuhan, berdoa, dan meninggalkan dosa kejahatan kita. Saya percaya kita semua akan dipelihara Tuhan. 1 Raja-Raja 17:1-6 yang tadi ya. Tetapi sudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun lagi. Sudah Tuhan perintahkan Elia ke sungai Kerit. Lah kok Tuhan juga mengeringkan sungai Kerit? Aneh kan? Tuhan tahu. Ini kamu ke sungai Kerit, banyak air, akhirnya makanan. Kok dikeringkan juga sama Tuhan? Maksudnya apa? Kita lihat saudara.
Maka datanglah firman Tuhan pada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Tadi Tuhan memerintahkan burung gagak untuk beri makan. Sekarang diberikan, aku sudah memerintahkan seorang saudara? Janda untuk memberi engkau makan. Ya. Janda. Sudah itu ya bersiap. Saudara, kalau janda jangan pikir janda yang kembang-kembang gitu, jangan ya. Yang masih muda-muda, jinnya banyak, bukan ya. Ini lihat tuh jandanya kayak apa. Yang Tuhan kirim Elia ke janda, ya. Yang pasti bukan janda di bawah umur 40. Bahaya itu ya. Setelah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru pada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Ini Elia seolah-olah kurang ajar, ya kan? Janda, kasih aku minum dong air. Oh iya Pak Elia, oh iya hamba Tuhan. Lagi mau ngambil air, tunggu dulu. Kasih aku sepotong roti. Wah, kok ngelunjak, ya kan? Ya kan saudara? Tapi ingat, ya. Sekarang gini ya, saudara misalnya, ya kan? Lagi kekurangan uang, kekurangan makan, ada pendeta datang. Bu, tolong saya kasih makan. Kan kurang ajar nih hamba Tuhan nih. Saya kepengennya didoakan, diberkati, dikasih sedikit dana atau sukarela gitu loh. Lah kok pendetanya bukannya mendoakan, bukannya memberi, malah meminta roti, minta makan Indomie. Ya kan? Sama nih. Ketika perempuan itu ambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil bagiku potong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dari buli-buli. Ini benar-benar janda melarat. Sangat miskin. Sampai tepung pun segenggam, minyak pun hanya sepuli kecil. Ya kan? Kita lihat apa akan dibuat oleh janda itu. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu. Kemudian aku pulang dan mengelolanya bagiku dan bagi anakku. Setelah kami memasaknya, maka kami akan mati setelah kami memakannya. Jadi jelas, Elia, hamba Tuhan, aku punya tepung segenggam, minyak sepuli-puli kecil. Aku mau olah, aku mau makan bagi aku dan bagi anakku. Satu kami makan, kami mati. Ini janda benar-benar miskin. Tapi kenapa Tuhan kirim Elia ke janda? Dan Tuhan perintahkan janda yang miskin ini, tidak punya apa-apa, untuk memberi makan pada Elia. Aku telah memerintahkan janda untuk memberi engkau makan. Kenapa nggak dikirim ke janda kembang, janda kaya? Ya kan? Janda yang kaya dong. Masa kasih makan janda yang miskin? Kita lihat saudara. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan ini. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ini kayaknya kurang ajar lagi, ya kan? Masa udah ajar sedikit, udahlah, pokoknya jangan ribut. Lu masak, tapi ingat, buat aku dulu, hamba Tuhan dulu, ya kan? Pekerjaan Tuhan dulu, baru untuk engkau dan anakmu. Kan kaget dong. Jangan kurang ajar nih. Ini nggak tahu diri nih hamba Tuhan. Masa udah tahu tepung bukan ditambah, ini tapi dari Indomaret nih, enggak kayak itu. Tapi malah dikasih masak, suruh makan, hanya bilang engkau berikan aku lebih dahulu. Ya kan? Kan aneh, nggak masuk akal. Ini miskin ambil kayu, dia bilang aku nggak punya apa-apa nih, Kita lihat hasilnya saudara. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tembaimu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-bulimu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang
dikatakan Elia, maka perempuan itu dan dia serta anaknya perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempat ini tidak habis dan minyak dalam buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Elia. Hebat saudara. Ketika dia memberi dulu kepada hamba Tuhan, pekerjaan Tuhan dulu, walaupun dia nggak punya apa-apa, hanya pun segenggam tepung. Ketika diutamakan pekerjaan Tuhan, dia taat pada Tuhan. Aku memerintahkan janda untuk kau makan. Jadi Tuhan, janda, kau beri makan Elia, hambaku akan datang. Dia taat, Tuhan, aku gak punya apa-apa Tuhan. Segenggam tepung, masa kau tega sih Tuhan? Enggak, dia taat. Dengan kekurangannya dia mengutamakan pekerjaan Tuhan. Dan dia percaya penuh pada Tuhan. Apa terjadi? Restorasi terjadi. Pemulihan terjadi. Tepungnya tidak pernah habis, minyaknya tidak pernah habis sampai masa kekeringan berakhir. Wow, ini rahasia, ya. Jangan dikira, waduh Pak, saya nggak punya uang, ya kan? Kita kadang-kadang orang Kristen itu ya, karo kolektor itu pelit, saudara. Kau ketawa. Ini benar loh. Dulu saya punya gereja lama itu, saya tahu kok saudara. Saya khotbah itu semangat. Begitu amin, saatnya kolektor pada WC semua. Bener. Sampai saya pikir apa perlu kasih kotak kolektor di WC kali ya. Iya saudara. Kadang-kadang kita mikir enak saja kasih gereja. Gereja punya uang. Udah banyak yang nyumbang, ngapain, udahlah. Untuk kita makan aja kurang lah, itu loh. Untuk kita makan aja kurang. Janda Sarfat berkata itu, ini aja kasih Elia, untuk aku aja kurang. Tapi ketika dengan iman, mengasihi Tuhan, mengasihi hamba Tuhan, mengasihi pekerjaan Tuhan, lebih dari kebutuhan pribadi, itu terjadi mujizat. Maka Tuhan bilang, kamu sangkal dirimu, jangan egois, jangan fokus pada dirimu, fokus pada pekerjaan Tuhan. Maka Tuhan pulihkan. Amin saudara. Seperti ini. Petrus, lihat nih, menjala ikan. Semalam-malaman menjala ikan tidak dapat seekor pun. Padahal dia ahli ikan, dia nelayan, dia ahli dalam menjala ikan. Bayangkan, seumur hidup dia di danau. Tapi kenapa kok dia nggak dapat ikan? Karena Tuhan tutup, Tuhan usir ikan-ikan semua. Saya percaya, Tuhan ingin melakukan mujizatnya besok pagi. Maka Tuhan tahan ikan untuk tidak masuk ke jala Petrus. Ketika Yesus mengajar, dia uji imannya. Petrus, tebarkan jalamu. Tuhan, semalam-malaman aku menjala tidak dapat ikan sama sekali. Apalagi ini hampir siang. Tidak mungkin Tuhan. Tidak. Walaupun semalam-malaman aku menjala tidak dapat ikan, aku akan tetap melakukan juga. Karena Yesus engkau guru yang menyuruhnya. Tidak masuk akal kan? Malam aja nggak ada ikan, apalagi siang. Apalagi hampir siang. Nggak dapat, apalagi yang nyuruh. Yesus tukang kayu, bukan tukang jala ikan. Tapi Petrus dengan iman dia percaya. Ya kan? Akhirnya apa? Jala ikan. Tebarkan jala. Ikan itu 2 tang itu banyak sekali. Satu kapal penuh. Bro, kapal lu kosong. Kosong. Kesini. Kasih lagi kapal ke temannya. Penuh juga. Kalau ada 3-5 kapal, penuh semua. Kalau Tuhan memberkati, sebesar bejana yang ada, sebesar perahu yang ada, itu kasih limpah. Bisa nggak kira-kira Tuhan ngomong, nggak usah jala. Ikan, lompat kau. Bisa nggak? Bisa. Burung puyuh datang ke padang gurun. Bisa nggak? Burung puyuh penuh, bahkan sejengkal gini, luas berapa mile. Itu burung puyuh semua jatuh. Tinggal ambil makan. Sampai dia mau muntah. Karena apa? Kebanyakan berkat Tuhan. Bisa nggak? Kalau ikan masuk ke perahu, nggak usah pakai jala. Pluk. Bisa. Tuhan bisa kirim burung gagak. Tuhan bisa mendatangkan burung puyuh. Ya kan? Bisa mendatangkan ikan juga. Tapi Tuhan ingin kita melakukan bagian kita. Percaya dan melakukan apa yang Tuhan katakan. Percaya saudara tidak cukup. Tanpa saudara membuktikan percaya saudara dengan melakukan apa yang Tuhan mau. Ke gereja. Ibadah sungguh-sungguh. Ibadah saja sudah 2 jam seminggu masih berdagang.
masih kobrol, masih main HP, masih ribut, masih punya motivasi yang lain, maka kita tidak pernah direstorasi, tidak pernah mengalami kelimpahan, karena kita tidak melakukan apa yang Tuhan katakan firman-Nya. Pernikahan, anggurnya habis. Kalau anggur habis di zaman Israel dulu, tradisi harus ada anggur yang terbaik. Terbaik itu kalau orang kaya, baik banget. Kalau nggak punya kaya, ya dengan ada mutunya sendiri. Kalau kehabisan anggur itu aib bagi keluarga, aib bagi pembelai. Yesus diundang, Ibu Yesus, murid-murid Yesus dipanggil semua. Ketika ada masalah, Yesus, mereka kekurangan anggur. Apa kata Maria? Pelayan, lakukan saja apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Itu pelayannya taat tuh. Ambil air, kasih ke pemimpin pesta. Apa terjadi? Di dalam perjalanan menuju ke pemimpin pesta, cicipi, ini anggur terbaik nih. Hei mempelai, biasanya kalau pernikahan anggur yang baik dulu dikeluarkan, orang sudah deong-deong setengah mabuk, dikasih yang cap tikus, rasanya cap gajah. Orang kalau mabuk nih ya, tak terangin ya, nggak bisa bedakan mana yang mahal, mana yang murah. Yang penting pokoknya mabuk aja. Biasanya gitu kan. Dari dulu biasanya kan yang mahal dulu, baru yang cap tikus dikeluarkan semua, ya kan? Tapi saudara, dia bilang dari awal sampai akhir anggur yang ada paling baik. Tuhan kalau merestorasi jauh lebih baik dari sebelumnya kita ada masalah. Amin saudara. 5 roti dan 2 ikan. Bayangkan 5 roti dan 2 ikan. Itu banyak saudara. Aduh kalau saya punya karunia untuk begini, saya tinggal bikin nasi kotak 3 aja. Tuhan, jemaatmu 250 Tuhan. Aku mengada Tuhan. Pak Yosef bagikan. Pak Panji bagikan. Pak saya 2 Pak. Jangan kedua. 5 ambil aja. Karena saya tidak punya mujizat untuk begini. Maka saudara dapat 1 dus aja. Ya dong kalau 2 dus kurang yang lain nggak dapat. Kecuali saya punya mujizat begini. 5 nasi kotak menjadi 500 box. Itu ambil 2 boleh silakan bawa pulang semua deh. Nggak apa-apa deh. Ya, Tuhan kalau memberikan mujizat itu jauh lebih besar dari yang kita doakan. Amin saudara. Yang penting kita tahu resepnya. Pertama, Tuhan memulihkan keadaan. Ini lihat ya. Yoel 2:12 sampai 17. Tetapi sekarang juga demikian firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Dengan berpuasa, dengan menangis, dengan mengadu, kan? Dengan puasa lagi. Pak, kalau saya puasa 3 jam udah pingsan saya, Pak. Saya bisa makan sehari 5 kali, Pak. Aduh, saudara, ya. Ini suruh puasa, ya kan? Di sini dapat Dedek puasa 3 hari 3 malam nggak makan nggak minum. Waduh, keren banget tuh. 3 hari 3 malam nggak makan nggak minum. Coba bayangkan, jangan 3 hari 3 malam. 7 jam aja saudara belum bisa lemas loh saudara. 3 hari 3 malam nggak makan, nggak minum lagi. Ini koyakanlah hatimu, jangan pakaianmu. Kita hanya jangan doa sembarang doa, tapi koyakanlah hatimu, bertobatlah sungguh-sungguh. Jangan hanya meratap berdoa, minta Tuhan tolong tanpa saudara hatinya bertobat, itu tidak bisa. Koyakan hatimu. Kalau zaman dulu kalau koyakan jubahnya pakai abu, tabur kepalanya, duduk di abu, dia terus pakai pakaian berkabung. Tuhan nggak mau, itu namanya agamawi. Luarnya saja Tuhan mau. Koyakanlah hatimu. Bertobat sungguh-sungguh. Jauhkan dari kejahatan. Jangan berbohong, jangan mencuri, jangan menipu. Jangan berzina. Jangan selingkuh. Siapa tahu kan, koyakanlah hatimu, jangan bagianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesalkan hukumnya. Kita buat Tuhan itu menyesal hukum kita. Tuhan itu panjang sabar, pengasih, penyayang.
Kalau dia nggak maha kasih, Yesus nggak mau mati bagi kita. Nyawanya pun diberikan untuk kita. Dia mau disiksa, dianiaya, diludahin, dikepuk pakai bambu, mahkota duri, paku, tangan kanan kiri, kaki di paku. Itu benar-benar berat. Dia mau memberikan nyawanya untuk kita, supaya kita yang perlu percaya tidak binasa ke neraka, tapi masuk ke surga. Saudara, kami renungkan betapa baiknya Yesus mau dianiaya, disalib untuk kita, supaya kita yang percaya melakukan firman Tuhan, kita tidak binasa masuk ke surga. Ingat, hidup kita hari ini tidak lama. Hari-hari ini banyak orang terkenal dipanggil Tuhan. Kalau orang terkenal dipanggil Tuhan, banyak yang dengar kan. Kalau kita dipanggil Tuhan, nggak ada yang dengar kan. Nggak viral kan. Ya kan. Tapi intinya bahwa hidup kita itu nggak pasti kapan Tuhan panggil. Tapi kalau kita sungguh dalam Tuhan, dipanggil Tuhan, kita mati. Nah, dia datang, kita diangkat, kubur kita terbuka, diangkat oleh Tuhan Yesus, dan ketemu Yesus di awan-awan, dibawa ke surga untuk selama-lamanya. Hidup di dunia ini nggak lama. Bertobatlah saudara kita, supaya kita masuk surga. Dunia ini hidup gak enak. Saya tanya saudara, siapa yang merasa hidup dunia itu enak? Enak? Mana? Angkat tangan. Ya kan? Hidup dunia gak enak, penuh orang jahat, penuh orang yang menyerang kita, menipu kita. Banyak sekarang tipu online kan. Aduh saudara, jadi kita benar-benar berbalik dan menyesal. Supaya Tuhan itu, siapa tahu mungkin ia berbalik dan supaya Tuhan menyesal. Menyesal apa? Memberikan kita hukuman, kekeringan, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahnya. Contohnya ini, 2 Raja-Raja 20 ayat 1-5. Ini Hizkia sakit mau mati. Pada hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos, ya kan? Dan berkata kepada, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Ya dong, kalau mati nggak sembuh lagi. Ya kan, mana mati? Engkau mati nggak sembuh lagi kan? Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding. Ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia, dengan tulus hati, bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Dia hamba Tuhan, dia raja, dia takut akan Tuhan, dia memerintahkan Israel, semua berhala dirobohkan, tiang-tiang berhala dirobohkan. Ah Tuhan, sekiranya kau ingat bahwa aku hidup benar di hadapan-Mu. Tuhan memang, terserah lu. Enggak. Oh iya, kamu baik, kamu jadi raja, pemerintahan yang luar biasa baiknya, berhala-berhala, dukun-dukun semua ditiadakan, dimusnahkan. Tuhan ingat akan kebaikan kita. Apapun kita lakukan untuk Tuhan, Tuhan selalu ingat akan kebaikan kita. Apa terjadi saudara? Menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapak leluhurmu. Telah ku dengar doamu, telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Dia merendahkan hati. Dia seorang raja, tapi merendahkan hati. Menghadap tembok dia menangis terus. Tuhan, ingatlah akan kebaikanku. Aku tidak pernah, aku adalah hidup benar di mata-Mu. Tuhan ingat. Apa terjadi saudara? Hizkia disembuhkan. Diperpanjang umurnya 15 tahun lagi. Dan diberkati berlimpah-limpah, semakin berlimpah kerajaannya saudara. Amin saudara. Hanya dengan menangis, bertobat, berdoa, Tuhan ampuni dosa-dosaku, aku tidak melakukan dosa lagi, kita dipulihkan. Amin saudara. Sungguh mudah untuk kita direstorasi, dipulihkan keadaan kita. Hanya dengan datang dari Tuhan, merendahkan hati kita, berdoa, meminta ampun dosa-dosa kita, dan kita tidak melakukan dosa lagi.
dan kita dipulihkan. Gampang kan? Daripada kita ke teman-teman minta utang-utang, oh malah lu ngapain utang lu? Kita dihina. Utang keluarga dihina. Utang teman dihina, dijauhi teman. Tinggal cari Tuhan saja. Gampang kan? Tapi kita lebih suka ke orang-orang kaya, ke teman kita punya uang, pekerjaan, minta-minta. Kalau kita minta teman-teman kita diberi cerit, itu pun diomel dulu. Papa, cerit. Tapi kalau kita minta Tuhan, gerojok. Enak mana? Enak gerojok apa cerit? Ya, malam ini pulang terapkan. Saudara pasti akan mengalami restorasi. Yoel 2 ayat 22 sampai 26. Ini yang kita ada gambar-gambar, ada pohon-pohon, ada ulang tahun juga sama. Jangan takut, hai binatang-binatang di padang. Sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau. Pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaan. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacita karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya. Dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Ini dipulihkan semua dari kekeringan. Karena apa? Dia berseru-seru kepada Tuhan. Intinya itu Tuhan itu baik. Nah, ayo dong, kamu ke aku doa, berseru-seru pada aku. Aku udah ada berkat untuk kau nih, udah tersedia berkat. Aku mau lemparkan kepada kamu, ke tanganmu. Tapi kamu nggak meminta, kamu nggak datang kepada aku. Kamu datang kepada si A, si B, si C. Kamu datang kepada aku, kasih. Gampang sekali, saudara. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan. Habis belalang pelahap, pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Tuhan yang mengirim belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pengerip. Tuhan yang mengirim kekeringan pada kita. Tuhan yang mengirimkan sakit penyakit pada kita. Tuhan yang mengirimkan segala bencana badai hidup kepada kita. Supaya kita datang kepada Tuhan dan bertobat. Kita bertobat, Tuhan pulihkan. Aku akan memulihkan keadaanmu. Maka kamu akan makan banyak-banyak. Oh kan? Gak makan hemat-hemat. Gak makan irit-irit. Gak makan dikit-dikit. Makan banyak-banyak. Dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kita gak akan dipermalukan oleh teman-teman kita. Justru teman-teman kita akan melihat, wih kamu diberkati ya, wih kamu diberkati. Gimana caranya? Bertobat. Wah, kan? Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel. Dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu. Yang tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Tuhan kalau memberkati tidak pernah tanggung-tanggung. Tapi kita perlu dimurnikan dulu. Apakah kita benar-benar ibadah sungguh-sungguh tanpa motivasi apapun. Kita doa tanpa minta-minta terus. Kita doa memuliakan Tuhan sungguh-sungguh. Seperti Ayub dimurnikan. Dia orang saleh loh. Ya kan? Kita lihat di Daniel 12 ayat 10. Banyak orang yang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Kenapa orang yang percaya, yang sungguh-sungguh ibadah pada Tuhan, kok mengalami hal masalah terus? Pak, kok aneh Pak ya? Justru orang gereja, cinta Tuhan, kok masalah ada terus? Itu orang nggak pernah ke gereja loh Pak. Sekali nongol setahun hilang Pak. Loh kok? Dia ibadah kayak kapal selam Pak. Nongol sebentar, dalam setahun. Kok kita ini yang ibadah tiap hari? Di rumah, ibadah di minggu, puasa, doa. Kok malah ada masalah terus? Itu kita sedang dimurnikan. Dimurnikan dan diuji. Orang pilihan Tuhan selalu diuji. Selalu dipulihkan seperti Ayub ini saudara. Tuhan mengakui 3 kali. Dia orang saleh. Dia orang beribadah. Takut akan Tuhan. Tidak ada orang saleh seperti Ayub sebelum dan sudahnya. Dipuji saleh. Tapi kenapa kok banyak masalah Ayub?
Karena memang diuji. Ayub berkata, aku diuji supaya aku timbul seperti emas yang murni. Kalau saudara percaya Yesus, nggak diuji, itu nggak tahu apakah saudara benar-benar sungguh-sungguh cinta Yesus. Harus ada pengujian. Baru lulus naik kelas, SD diuji, lulus naik SMP diuji naik SMA diuji naik, terus pekerjaan baik. Ujian dulu, proses dulu. Dan bukan hanya itu saja, kita mau bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, endurance. Ketekunan apa? Endurance, tahan uji. Kuat kita, diuji terus, ya kan? Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. And endurance produces character. Kalau kita, character produces hope. Jadi kalau kita diuji, kita bersyukur. Saya juga tiap hari ada masalah. Pekerjaan, bisnis, ada masalah. Tiap minggu ada masalah. Tagihan menumpuk. Tapi kita mau serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan, aku tahu banyak masalah yang berat. Kita lagi kesusahan. Tapi aku tetap memuji Tuhan. Tetap beribadah pada Tuhan at all cost. Berapapun harganya, aku akan tetap memuji Tuhan. Segala uang kita, hasil kita, untuk ibadah, untuk pelayanan. Untuk memuliakan Tuhan. Dan Tuhan terus berkati. Karena Tuhan tahu kemana uang kita larinya. Ya kan? Jangan sampai kita tidak mau diuji Tuhan. Ayub diuji kekayaannya, keluarganya, kesehatan dan teman. Kekayaan diuji, dihabiskan. Apakah Ayub komel? Tidak. Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambilnya. Bayangkan orang kaya, konglomerat zaman dulu di waktu itu. Habis. Kalau orang kita sangat gila. Ya kan? Ini kekayaan habis. Keluarganya habis. Istrinya menolak Ayub. Kesehatannya habis. Barah yang parah. Teman-temannya menghina dia. Itu begitu menderitanya Ayub. Dia bilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Dan Ayub tidak pernah berbuat dosa. Keren saudara. Akhirnya apa? Dipulihkan, direstorasi 2 kali lipat. Jadi sebelum direstorasi dan dipulihkan dan dipromosikan, Tuhan menguji kita. Tapi kita selalu menghindar dari ujian, menghindar dari badai hidup, menghindar dari kesengsaraan dan penderitaan dengan mengeluh. Kalau kita mau bersyukur pada Tuhan, berdoa sungguh-sungguh, Tuhan aku tahu, aku cinta Engkau. Kalau ada sakit penyakit, ada kekurangan uang, tidak punya apa-apa, ini Engkau sedang menguji imanku. Tapi biar Tuhan, aku tetap mengasihi Engkau dalam segala keadaan. Langsung Tuhan nangis tuh. Langsung diberi apa yang saudara butuhkan. Yusuf, dia manja bapaknya, pakaian bagus-bagus, dikasih mimpi jadi raja. Mimpi jadi raja pun 2 kali mimpinya yang sama. Tapi kenapa kalau Yusuf dibuang ke sumur, mau dibunuh saudara-saudaranya, dijual jadi budak, difitnah, terus dipenjara. Tuhan gimana? Mimpinya 2 kali aku jadi raja. Kok aku masuk sumur, jadi budak, di penjara, difitnah. 13 tahun. Tuhan sedang memproses Yusuf. Bayangkan kalau habis mimpi, jadi raja langsung dung. Salah sim. Jadi raja gimana? Yusuf gini, nggak tahu apa-apa. Dia anak manja, anak bapaknya manja. Dia nggak tahu apa-apa. Maka Tuhan proses Yusuf. Dia jadi budak, jadi karyawan, jadi apapun, jadi penjara. Supaya dia tahu kehidupan. Dia belajar proses kehidupan. Belajar proses kehidupan di penjara, jadi budak. Akhirnya dia pintar, sudah tahu caranya, sudah tahu mengenal masyarakat itu. Dan dia penuh tahan uji, tetap percaya, walaupun ditawarin oleh tante Potifar. Nggak mau kan? Dia tahu Allah ini godaan, aku gak ke istana. Akhirnya setia, taat, berdoa, dan dia sampai ke istana. Daud gimana? Sama. Dia gak diperhitungkan keluarganya, bapaknya, kakak-kakaknya. Gak diperhitungkan. Tapi Daud punya hati yang tulus. Hati yang lugu seperti Yusuf. Dia tulus, percaya Tuhan. Dia main kecapi, muji-muji Tuhan. Dan dia begitu melawan Goliat, menang. Bahkan dia ngomong, aku memakai lembing
tombak yang tameng yang besar-besar, aku membawa nama Tuhan. Woi, Daud ngomong aku membawa nama Tuhan. Kalau Daud kalah, siapa yang malu? Nah, siapa yang malu? Tuhan. Dia ngomong di barisan Israel dan musuh-musuh, aku membawa nama Tuhan untuk melawan kau, lihat. Dia ngomong kenceng. Kalau yang dia kalah, ditombak, bikin mati. Siapa yang malu? Tuhan. Maka Daud menang dan dia jadi raja. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian. Datangnya promosi bukan dari timur, barat atau utara, selatan, tapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain, ya. Jadi kita tahu Sefanya juga pada waktu itu, aku akan membawa kamu pulang. Jadi pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan, kepujian di antara segala bangsa di bumi. Dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Kita dipulihkan di depan orang-orang yang menghasut kita, menghina kita, menjauhkan kita, menyerang kita. Kita akan dipromosikan Tuhan. Karena promosi datangnya dari Tuhan. Apa kata Tuhan pada Yosua? Yosua, hari ini juga aku akan membuat namamu tenar di antara umat Israel. Loh, 2 kali Tuhan ngomong, Yosua, hari ini aku akan membuat namamu terkenal. Namamu tenar di antara orang Israel. Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang mempromosikan. Ya. Kedua, Tuhan memulihkan keadaan kita, penyakit kita, ya, penyakit kita dipulihkan, keadaannya dipulihkan. Sekarang Tuhan juga memulihkan hati. Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku kata semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga kata hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kecurahkan rohku pada hari-hari itu. Jadikanlah hatiku tahir, kata Daud. Ya Allah, perbaulah batinku dengan roh yang teguh. Jadi jelas, hari Tuhan nanti akan terjadi banyak orang bernubuat, ya, banyak orang bernubuat, banyak orang mimpi, banyak orang mendapatkan mimpi-mimpi. Saudara, akhir-akhir ini aku sering kasih mimpi Tuhan. Mimpinya tentang rapture, tentang Tuhan mau datang. Sampai 5 kali saya diberi Tuhan mimpi. Kalau saudara tertinggal di dunia ini, saudara akan mengalami aniaya. Saudara akan dikejar-kejar untuk dibunuh. Seperti di Kongo, Afrika. Orang Kristen dikumpulkan, dibunuh semua. Ada disembelih, ada yang ditembak. Saudara pilih mana? Gak pilih, Pak. Di Kongo terjadi baru hari ini. Ada yang ditembak, ada yang disembelih. Saudara pilih mana? Pak, saya gak pilih mana-mana, Pak. Bertobat. Kalau bertobat, kita akan diangkat Tuhan ke surga. Yang lain kasih pilihan, tembak, mau disembelih di mana? Atau direbus hidup-hidup. Ada itu Yohanes. Kok nggak percaya? Baca tuh Yohanes tuh direbus, dimasukkan kuali besar, minyak mendidih nih, dicelupkan loh. Semua murid Yesus dianiaya berat sekali. Sedang mau pilih mana? Sembelih? Dia apa lagi? Tembak, digoreng, giginya cabut satu-satu, tangannya dikasih tangan satu, dipotong kecil-kecil, pilih mana? Kalau saya pilih rapture, naik ke surga. Kalau aku nggak pilih itu semua, karena aku percaya kalau aku sungguh-sungguh dalam Tuhan pasti kita rapture. Kita semua, kalau sungguh-sungguh bertobat ibadah ke Tuhan, kita semua akan di rapture naik ke surga. Selagi saya di dunia pun diberkati. Dipelihara, burung gagak memelihara saudara. Seperti Tuhan kirim burung walet untuk saya. Sampai hari ini saya hidup karena Tuhan kirim burung walet. Saya percaya, kalau walet gak ada lagi, Tuhan kirim yang lain. Ketika Elia diberi air sungai Kerit, yang natural habis, Tuhan beri yang supranatural. Melalui hamba, melalui janda Sarfat. Saya percaya. Kalau walet udah nggak ada lagi di dunia ini, Tuhan akan kirim yang lain. Ya kan? Percaya saudara. Tuhan itu baik. Sangat baik. Ingin berkati saudara. Saudara tidur, ayo bangun. Kasih penyakit lah, kasih apapun. Ya kan? Roma 2:1.
Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, ini penting sekali. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah yang kepada Allah, apa yang baik dan berkenan pada Allah dan yang sempurna. Kita harus memperbarui ya pikiran kita. Jangan serupa dengan orang dunia, mengandalkan kekayaan, kepandaian, mobilnya, rumahnya, emasnya, semuanya, koneksinya. Mungkin saudara punya backing, ya itu semua tinggalkan. Bener loh. Sekarang orang kalau kenalan aku, misalnya kalau kita kenal orang hebat ya, misalnya kenal jenderal nih, oh kita jadi nggak percaya Tuhan loh. Ada apa? Jenderal, ya kan? Jenderal bilang, aku udah pensiun. Nggak jadi. Jenderal bisa pensiun. Yang kau andalkan bisa pensiun. Dan sama saudara, Tuhan nggak pernah pensiun. Amin saudara. Kita jangan seperti dunia. Jangan kumpul-kumpul orang jahat, orang pencemooh, orang-orang yang membual, orang yang menipu, orang yang narkoba, orang yang mencuri. Jangan kumpul dengan mereka. Kumpullah di HOC ini saudara. Saudara punya hati Kristus. Tapi saya nggak mau. Datang setahun sekali sih susah. Kalau datangnya tiap minggu pasti akan dikasih firman yang banyak. Saya sudah berapa firman nih? Ini masih banyak saudara. Loh ini penting saudara. Sangat penting. Saudara pulang renungkan firman ini. Oh besok saudara Pak Budi saya dipulihkan loh. Wah keren tuh. Ya kan? Kita tinggalkan. 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus ialah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kalau kita masih suka bohong, masih suka mencuri, masih suka menipu-tipu, masih suka ya yang jelek-jelek, jahat-jahat, saudara belum ciptaan baru. Karena saudara belum sungguh-sungguh bertobat. Ayo saudara, cepatkan dah. Cepat nih. Yeskiel 36 ayat 26 sampai 30. Tenang saudara, ini kayaknya sudah mau habis saudara. Saya juga suaraku juga habis saudara. Sudah teriak tadi. Yeskiel 36 ayat 26 sampai 30. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Wih, keren men. Hati Kristus. Heart of Christ. Dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Kuberikan kepadamu hati yang taat. Loh. Tuhan mau hati yang taat. Taat itu susah saudara. Susah sekali. Kita punya nggak taat. Udah tahu busway ditajang aja. Iya. Oh nggak apa-apa pak. Nggak ada polisi pak. Jam segini nggak ada polisi pak. Udah tabrak aja pak. Ini cepat lancar pak. Itulah nggak taat namanya. Itu yang simpel-simpel aja. Ya kan. Udah di jalan raya yang besar. Nggak pakai helm. Tangkap polisi baru kerasa saudara. Ya, kalau di perumahan nggak apa-apa lah nggak pakai helm kan. Tapi kalau jalan raya sih dia pakai helm. Aduh saudara, kalau saudara di jalan raya nggak pakai helm, sediakan uang lah di kantong. Maksudnya untuk jajan kalau haus gitu loh. Untuk makan kalau lapar. Apa nih? Lupa sampai mana nih. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Kita berpegang firman Tuhan dan melakukannya. Pak, saya gak pernah baca firman Tuhan. Itu masalahnya. Baca firman Tuhan. Renungkan, lakukan. Saya percaya, saudara menjadi orang berbahagia. Baik di bumi maupun di surga. Di bumi diberkati. Semua kebutuhan saudara dipenuhi. Sakit sudah sembuh, utang sudah lunas, enggak kita kabur-kabur ditagih, dan juga kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau diberkati jangan lupa berkati pekerjaan Tuhan, ya kan? Saya senang kok kalau bisa seperti Bapak Heru di sini, dia kerjaannya, pelayanannya adalah untuk Tuhan semata-mata. Dari penjara ke penjara, bukan sebagai narapidana. Tapi sebagai pembina narapidana. Tanya Bapak Pendeta Heru. Dari penjara kemana-mana pun sudah pernah. Sering kali saya diajak. Dan saya juga membagi berkat juga bagi warga binaan.
Senang sekali saudara. Ya, jadi kita harus benar-benar hidup kita untuk Tuhan. Ya. Dan kamu akan diam dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisan. Aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonanmu, hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah-tengah bangsa. Ini taat. Lakukan ketetapanku. Inilah ketetapan Tuhan, firman Tuhan. Saudara, saya percaya banyak di antara kita, termasuk saya kali ya, yang tidak pernah baca Alkitab. Maka gereja ini kalau khotbah minimal 1 jam 20 menit. Seperti malam ini. Supaya sudah tahu banyak firman. Kalau saya tidak mau khotbah 1 ayat, ngomongnya banyak. Omongan saya tidak bisa jadi berkat. Tidak bisa berubah kehidupan saudara. Tapi firman itu yang merubah hidup saudara. Yang terpuruk menjadi dipromosikan, diberkati. Amin saudara. Yang sakit disembuhkan karena firman Tuhan. Bukan ngalor ngidul ngobrol. Yang kita ada masalah keuangan, Tuhan berkati. Karena Allahku selalu memenuhi keperluanmu. Ya kan? Maka ini kuncinya. Beli 1 cuma 200.000. Bisa, saudara bisa diberkati. Masuk surga lagi. Aduh saudara ya. Apalagi? Aku juga, sudah. Hatinya nih diperbarui. Isi firman Tuhan. Yesus. Ini firman Tuhan dibuka ya. Tidak hanya dibuka, dibaca. Saya juga ada yang terbuka 1, tapi baca juga. Kita buka saja, nggak dibaca percuma. Dibaca, direnungkan, didoakan. Aduh saudara, kalau firmanku tinggal dalammu, minta apa saja aku kehendaki, aku berikan kamu. Minta apa, aku kasih. Kalau firmanku ada dalam kamu. Yesus ngomong, kalau firmanku ada dalam kamu, minta apa saja yang kau inginkan, kau kehendaki, aku akan memberikannya, kau akan menerimanya. Ada Roh Kudus. Nah, kita kalau berjalan dengan Roh Kudus, sesuai Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, kasih, sukacita, damai sejahtera. Kapanpun saya khotbahkan tentang itu. Ya, itu penting sekali. Kita diterangi. Maka iblis, keserakahan, kemalasan, semua yang itu. Babi lagi ada. Ini babi ya? Waduh. Babi itu enak loh saudara. Siapa yang suka babi saudara? Ini diusir lagi. Orang Tuhan mengusir babi, tapi kita masukkan babi. Waduh. Aduh Pak Anji nggak boleh ya Pak Anji. Iya dong. Babi bisa diusir dari hati kita. Masa kita masukkan babi ke hati kita. Aduh jangan saudara ya. Ini yang terakhir. Ya, tim musik mulai siap-siap ya. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang biasa. Ya. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Kalau kita dicobai, kita diuji, ditesting. Pencobaannya dia testing, diuji. Ya, itu tidak pernah melebihi kekuatan kita, saudara. Jangan banyak ngomel, banyak mengeluh. Aduh Pak, saya nggak punya untuk makan, uangku sedikit Pak, gajianku habis. Orang miskin juga banyak di pinggir jalan. Pak, kalau kontrakanku mau habis, aku nggak punya tempat tidur. Orang miskin pun juga banyak di kolong jembatan. Kita pokoknya bersyukur saja. Segala masalah, segala badai hidup itu adalah biasa. Tidak melebihi kekuatan kita untuk menanggungnya. Ya, sebab Allah setia. Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu sendiri. Kalau itu terlalu berat buat kamu ditanggungnya, Tuhan nggak kasih, nggak izinkan masalah itu. Tahu saudara ya? Jadi Tuhan izinkan masalah yang saudara bisa tanggung. Nggak melebihi kekuatan kita. Ya, sebab Allah setia. Dan karena itu ya tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tuhan tidak mengizinkan masalah badai hidup itu melebihi kekuatan saudara. Jadi kalau kita masalah kecil, aku bisa nanggungnya karena Tuhan. Ya. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan
keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Setiap masalah yang kita hadapi, kita percaya bahwa Tuhan selalu menolong dan Tuhan selalu beri jalan keluar. Jadi malam ini saya harus tahu, apapun masalah saudara, jangan mengeluh. Karena Tuhan menyertai kita semua. Sekalipun aku berjalan di dalam kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu menghibur aku. Firman-Mu. Roma 8:18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan pada kita. Kita menderita, saudara, nggak ada artinya kok. Yang perintahan iman kita. Ayub pun juga demikian. Berat sekali penderitaannya. Dia pertahankan imannya. Kita pertahankan imannya. Iman kita pertahankan. Sekalipun kita jatuh dalam percobaan, tetap beriman. Itu akan kita akan dapat kemuliaan di surga nanti. Ada mahkota kehidupan yang akan dikenakan oleh saudara kita. Amin saudara. Di surga nanti, kita yang bertahan dalam penderitaan dan tetap taat, tetap setia pada Tuhan, akan diberi mahkota kehidupan. Oh keren. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yang sakit, Tuhan, aku bersyukur loh dulu waktu aku sakit gak ngomel, gak murtad Tuhan. Oh sekarang kasih mahkota, wah keren. Ya, jadi kita pandang yang akan datang kekekalan. Hidup di dunia ini adalah testing, pencobaan testing, semua testing, proses sampai kita masuk ke surga nanti. 1 Petrus, ya, ini ya kita dicobai. Abraham dicobai. Oh berat saudara, berat. Anaknya satu ditunggu 25 tahun. Begitu lahir, imut-imut, ya kan? Itu udah ganteng, keren. Suruh sembelih. Abraham, sembelih anakmu yang tunggal, yang kau kasih. Yang satu-satunya. Dikatakan bahwa tunggal yang dikasih. Tapi Abraham bilang, Tuhan, aku akan lakukan. Abraham percaya, sekalipun disembelih pun, Tuhan akan bangkitkan. Tuhan itu testing saja. Abraham percaya kalau tak sembelih benar, mati. Tuhan bangkitkan. Tapi begitu sembelih, Abraham, stop. Jangan bunuh anak itu. Aku tahu hatimu mengasihi aku lebih dari anakmu. Ini ada domba yang tersangkut. Tuhan itu baik. Tidak pernah mengikhtiarkan kecelakaan. Tapi keindahan. Rencana yang indah. Diproses oleh Mas Murni. Diproses berat. Jadi emas murni itu harganya mahal. Ya. 1 Petrus 1 ayat 6 ayat 7. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu ketika harus berduka cita oleh berbagai cobaan. Maksudnya semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Tuhan izinkan ada masalah dalam hidup kita. Tuhan ingin menguji iman kita. Kalau engkau percaya dan bertahan dalam iman, Tuhan bilang engkau seperti emas murni. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Emas kini ada artinya. Emas murni dalam hati kita membawa kita kepada kemuliaan di surga nanti. Yang diuji kemuliaannya dengan api. Sehingga kamu beroleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Rapture. Kita diuji. Berbagai masalah, berbagai badai hidup, berbagai apapun penyakit. Kita tetap beriman, taat dan setia. Beribadah sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh. Kita akan boleh kemuliaan saat Yesus datang menjemput umatnya. Sudah diangkat. Yang gak teruji, itu akan ditinggal di bumi untuk menerima aniaya, untuk dikejar-kejar, untuk dibunuh dan disiksa. Maka saya percaya, hari ini kita semua harus merubah ibadah kita dengan sungguh-sungguh. Lakukanlah dengan sungguh-sungguh firman Tuhan. Saya percaya kita semua akan direstorasi. Siapa yang mau direstorasi Tuhan? Dipulihkan. Angkat tangan semua. Angkat tangan. Yang gak mau direstorasi siapa? Angkat tangan. Yang ragu-ragu siapa? Angkat tangan. Saya percaya semua jemaat kita pasti ingin dipulihkan Tuhan. Dipromosikan Tuhan. Diberkati Tuhan. Amin saudara. Itu adalah bagian Tuhan. Tapi kita harus melakukan bagian kita. Ya, apa? Memerdekakan diri kita, hati kita, mencari wajah Tuhan, berdoa, melakukan firman Tuhan. Maka ada
ketemu. Tuhan melakukan bagiannya, kita melakukan bagiannya. Yaitu apa? Mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Semua. Amin saudara. Maka kita akan merubah padang gurun kita. Padang gurun dirubah menjadi taman Tuhan. Padang gurun ada kering, taman Tuhan ada berkelimpahan. Amin saudara.